Ruang untuk gagal, ruang untuk tumbuh. Bayangkan kamu sedang berjalan di tepi jurang, dan setiap langkahmu begitu presisi, karena tak ada ruang untuk salah. Satu langkah meleset saja, kamu jatuh. Itulah bagaimana banyak orang membangun hidup dan keuangannya, tanpa ruang napas, tanpa toleransi untuk kesalahan. Padahal, kenyataannya dunia ini jauh dari sempurna. Kita tidak hidup di laboratorium yang steril. Kita hidup di dunia yang penuh dengan fluktuasi, kejutan, kesalahan manusia, dan keberuntungan yang datang dan pergi sesuka hati. Di tengah semua itu, Morgan Housel memperkenalkan sebuah konsep sederhana tapi mendalam, room for error, ruang untuk salah. Ini bukan hanya strategi keuangan, tapi filosofi hidup. Sebuah pengakuan bahwa hidup bukan soal kesempurnaan, tapi soal bertahan dalam ketidaksempurnaan. Bukan berarti kita tidak merencanakan, tapi kita merencanakan sambil menyisakan ruang untuk kejadian yang tak kita rencanakan. Dalam bab ini, kita akan menyelami bagaimana ruang untuk error menjadi pondasi penting dalam membangun kehidupan finansial yang tangguh, dan lebih dari itu, menjalani hidup dengan tenang. Dalam dunia investasi dan keuangan, kita diajarkan untuk percaya pada logika, model matematis, dan perhitungan akurat. Tapi realitas kehidupan selalu datang dengan variabel tak dikenal. Bahkan prediksi terbaik bisa meleset. Bahkan rencana paling matang bisa roboh oleh satu peristiwa tak terduga. Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan satu konsep yang seringkali disepelekan, room for error. Ruang untuk salah, ruang untuk gagal. Ruang untuk menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang tidak selalu rasional, dan dunia tidak pernah sepenuhnya bisa dipetakan. Ruang untuk gagal bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah tanda kebijaksanaan. Manusia punya kecenderungan alami untuk overconfidence bias, yakni melebih-lebihkan akurasi pengetahuan, penilaian, atau prediksi kita terhadap masa depan. Kita sering percaya bahwa kita lebih tahu daripada yang sebenarnya kita tahu. Bahwa kita lebih siap daripada kenyataan yang ada. Dan dalam dunia keuangan, bias ini bisa sangat berbahaya. Morgan Housel menjelaskan bahwa banyak dari kesalahan finansial yang besar bukan terjadi karena kita bodoh, melainkan karena kita terlalu percaya diri. Kita percaya bahwa pasar akan terus naik. Kita yakin bahwa pekerjaan kita aman. Kita berasumsi bahwa semua akan berjalan sesuai skenario ideal. Namun dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Dunia penuh dengan variabel tak terduga, pandemi global, perang, krisis ekonomi, perubahan teknologi, bahkan faktor pribadi seperti penyakit atau kecelakaan. Dan ketika rencana kita tidak menyisakan ruang untuk skenario terburuk, satu insiden kecil saja bisa mengguncang seluruh fondasi hidup kita. Misalnya, seseorang yang membeli rumah dengan asumsi bahwa ia akan tetap bekerja di satu perusahaan selama 30 tahun, atau investor yang menaruh semua dananya ke satu sektor karena yakin itu masa depan. Di atas kertas, strategi ini terlihat masuk akal. Tapi di dunia nyata, yang masuk akal seringkali tidak cukup. Housel mengajak kita untuk mengganti pendekatan optimis penuh menjadi optimis realistis. Artinya, tetap punya harapan, tapi dengan pengakuan bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Dan dari situlah muncul kebijaksanaan untuk menyisakan ruang untuk salah. Kita terlalu yakin karena kita takut mengakui ketidaktahuan. Padahal, ketidaktahuan yang diakui adalah awal dari keputusan yang bijak. Room for error bukan tentang meremehkan diri sendiri. Ia tentang mengakui bahwa kita hidup dalam dunia yang kompleks, dan bahwa tidak semua variabel bisa kita kendalikan. Narasi ini juga tercermin dalam kehidupan banyak tokoh besar. Ambil contoh Warren Buffett. Dikenal bukan karena ia selalu membuat keputusan paling cemerlang, melainkan karena ia menghindari keputusan yang bisa menghancurkan dirinya. Buffett secara konsisten menolak untuk menggunakan utang besar, bahkan ketika banyak investor lain menggandakan kekayaan mereka melalui leverage. Alasannya sederhana, dia menyisakan ruang untuk bertahan, ruang untuk salah. Begitu pula dalam hidup sehari-hari. Seorang karyawan yang terlalu yakin pada posisi dan masa depan perusahaannya mungkin akan terkejut saat PHK datang tiba-tiba. Tapi mereka yang menyisihkan dana darurat, memperluas keterampilan, atau menjaga koneksi profesional, akan punya ruang untuk bangkit kembali. Kita tidak butuh keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita hanya perlu keyakinan bahwa kita akan tetap berdiri meski segalanya tidak berjalan baik. Dan itulah kekuatan dari room for error. Ia tentang mengakui bahwa kita hidup dalam dunia yang kompleks,
dan bahwa tidak semua variabel bisa kita kendalikan. Ketika kita membicarakan keberhasilan finansial atau keberhasilan hidup, seringkali orang memuji mereka yang tampak berani mengambil risiko besar. Tapi dalam kenyataannya, yang paling sukses bukanlah mereka yang paling nekat, melainkan mereka yang paling tahan lama. Morgan Housel menyatakan bahwa daya tahan, endurance, lebih penting dari keberanian sesaat. Karena keberanian bisa membawamu ke puncak, tapi ketahananlah yang membuatmu tetap bertahan di sana. Daya tahan lahir dari satu hal utama, ruang untuk salah. Orang yang menyisakan ruang untuk error dalam hidupnya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan ketika badai datang. Mereka tidak harus sempurna, mereka hanya perlu cukup kuat untuk tidak tumbang. Investor legendaris seperti Howard Mark atau Ray Dalio tidak sukses karena selalu benar, tetapi karena mereka punya sistem dan strategi yang mengantisipasi kesalahan. Mereka tahu bahwa bahkan keputusan terbaik pun bisa salah karena faktor luar yang tak terduga. Di dunia nyata, kamu bisa membuat keputusan terbaik dengan informasi terbaik, dan tetap gagal. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena dunia tidak bekerja berdasarkan logika kita sepenuhnya. Dan inilah alasan kenapa ruang untuk error bukan kelemahan, melainkan perlindungan. Dalam kehidupan pribadi, konsep ini berlaku sama. Orang tua yang menyisihkan waktu untuk kesalahan dalam mendidik anaknya akan lebih sabar. Mereka tahu anak tidak akan langsung mengerti. Mereka memberi ruang untuk gagal, dan dari kegagalan itu muncul pembelajaran yang lebih kuat. Room for error juga berlaku dalam membangun hubungan antar manusia. Dalam pertemanan, dalam pernikahan, atau bahkan dalam relasi kerja, kesediaan untuk memaafkan kesalahan kecil adalah bentuk nyata dari memberi ruang untuk tumbuh. Tidak ada hubungan yang steril dari kesalahan. Tapi hubungan yang sehat adalah yang mampu bertahan karena kedua belah pihak menyisakan ruang untuk memperbaiki. Begitu pula dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google bahkan mendorong karyawan mereka untuk mencoba dan gagal, karena mereka sadar bahwa inovasi lahir dari ruang eksplorasi, bukan dari tekanan harus selalu benar. Dengan membangun budaya yang toleran terhadap kesalahan, mereka menciptakan lingkungan yang subur untuk ide-ide brilian tumbuh. Jadi saat kamu membangun hidupmu, entah itu karir, relasi, finansial, atau mimpi pribadi, bangunlah dengan margin. Bangun dengan pengakuan bahwa kamu manusia, dan manusia butuh ruang untuk tumbuh, ruang untuk beradaptasi, dan ya, ruang untuk salah. Karena pada akhirnya, mereka yang bisa menerima bahwa mereka tidak tahu segalanya, justru adalah mereka yang paling siap menghadapi apapun. Bayangkan kamu sedang mengemudi di jalan pegunungan yang sempit dan berkelok. Di sebelah kananmu jurang menganga, di sebelah kirimu tebing curam. Jika kamu berkendara terlalu mepet ke sisi jalan, satu gerakan kecil bisa fatal. Disitulah pentingnya margin of safety, ruang napas antara kamu dan bahaya. Dalam dunia teknik, arsitektur, dan investasi, margin of safety adalah prinsip sakral. Tidak ada insinyur jembatan yang membangun struktur hanya berdasarkan kapasitas minimum. Mereka selalu menambahkan toleransi ekstra, jembatan yang mampu menahan 5 kali beban maksimal yang dirancang. Karena mereka sadar, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Morgan Housel mengadopsi prinsip ini ke dalam dunia keuangan pribadi dan kehidupan secara umum. Menyisakan ruang cadangan, menyiapkan skenario alternatif, dan bahkan menunda keputusan ketika belum ada cukup informasi adalah bagian dari hidup yang cerdas. Kita terlalu sering membuat keputusan hidup dengan perhitungan yang ketat, tanpa buffer. Kita membeli rumah dengan cicilan yang hanya bisa dibayar jika semua berjalan lancar. Kita menabung sedikit karena mengira gaji akan selalu datang. Kita membangun bisnis dengan perkiraan terbaik, tanpa mempertimbangkan krisis global, perubahan tren, atau kegagalan internal. Padahal, seperti pepatah Warren Buffett, the first rule of investment is don't lose money. The second rule is never forget the first rule. Dan untuk tidak kehilangan uang, kita harus memberi ruang untuk kesalahan, kejutan, bahkan kebodohan kita sendiri. Margin of safety bukan hanya soal keuangan. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan resilience, kemampuan mental untuk bangkit. Orang yang menjalani hidup dengan buffer emosional tidak mudah meledak karena satu kesalahan kecil. Mereka tidak roboh karena satu kritik. Mereka sadar bahwa semua orang bisa salah, termasuk diri mereka sendiri. Lihatlah para atlet hebat. Mereka tak hanya mengandalkan performa puncak saat tampil, tapi juga mempersiapkan hari-hari buruk mereka.
Tim Formula 1 tidak hanya melatih pembalapnya untuk ngebut, tapi juga merancang mobil dengan sistem darurat. Karena kemenangan bukan hanya soal kecepatan, tapi soal bertahan di lintasan. Demikian pula, orang-orang yang membangun keuangan sehat tidak hanya mengejar return tertinggi. Mereka membangun portofolio yang tahan guncangan. Mereka tidak panik saat pasar turun, karena mereka sudah menghitung kemungkinan itu, dan menyisakan ruang. Sebaliknya, mereka yang hidup di tepi jurang, tanpa dana darurat, tanpa asuransi, tanpa rencana cadangan, adalah mereka yang paling mudah terguncang. Mereka mungkin terlihat sukses dari luar, tapi sekali angin kencang bertiup, mereka jatuh. Salah satu kutipan kuat dari Nassim Taleb yang sejalan dengan bab ini adalah, "You must build an anti-fragile life. One that not only survives shock, but gets stronger from it." Untuk bisa menjadi anti-fragile, kita perlu margin. Ruang untuk goyah tanpa hancur. Ruang untuk gagal tanpa binasa. Ruang itu tidak selalu nyaman, tapi ia menyelamatkan kita ketika dunia tidak berjalan sesuai harapan. Dan, seperti yang sering terjadi, dunia memang jarang berjalan sesuai harapan. Hidup di dunia yang terus berubah bukanlah tentang menjadi yang tercepat atau terpandai, tapi tentang siapa yang paling mampu beradaptasi. Disinilah esensi dari filosofi, room for error, mencapai titik puncaknya, sebuah cara pandang hidup yang tidak hanya menghindari kehancuran, tapi justru mengundang kebijaksanaan. Ketika kita menyadari bahwa ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian, kita mulai menyusun hidup kita bukan berdasarkan impian yang sempurna, tetapi pada fondasi yang bisa menahan goncangan. Filosofi ini mengajak kita untuk menyambut ketidakpastian, bukan menghindarinya. Bertahan hidup di dunia tak pasti bukan soal menjadi keras, tapi soal menjadi lentur. Seperti bambu yang tidak patah saat badai, melainkan membungkuk dan kembali tegak. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa menjadi tangguh bukan berarti tak pernah jatuh, tapi berarti selalu bisa bangkit. Dalam dunia investasi, filosofi ini diterjemahkan menjadi prinsip konservatif yang bukan berarti takut, tapi berarti cerdas. Dalam hubungan, filosofi ini menjadi ruang toleransi. Dalam kesehatan mental, filosofi ini menjadi penerimaan terhadap luka dan trauma sebagai bagian dari pertumbuhan. Morgan Housel ingin kita berhenti membangun hidup yang hanya indah di atas kertas. Ia ingin kita membangun hidup yang bisa bertahan di dunia nyata, yang kadang tidak adil, penuh kejutan, dan tak bisa diprediksi. Filosofi ini juga menumbuhkan rasa rendah hati. Kita mulai mengakui bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Kita berhenti mengejar kesempurnaan, dan mulai merayakan kemajuan kecil yang stabil. Kita belajar bahwa mundur selangkah bukan kegagalan, melainkan cara untuk melihat jalan dengan lebih jelas. Ketika kita mengadopsi filosofi room for error, kita tidak hanya menjadi perencana yang lebih baik, tapi juga manusia yang lebih bijaksana. Karena kita sadar, bukan kesuksesan yang membuat kita kuat, tapi kemampuan kita untuk bertahan dan belajar dari kegagalan. Dan disitulah keajaiban hidup terjadi. Di ruang-ruang kecil tempat kita salah, lalu memperbaiki. Tempat kita ragu, lalu tetap melangkah. Tempat kita gagal, tapi tidak menyerah. Karena pada akhirnya, mereka yang memberi ruang untuk gagal adalah mereka yang membuka ruang untuk tumbuh. Tambahan penting dari filosofi ini adalah bagaimana ia mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang. Ketika kita menyisakan ruang untuk error, kita tidak hanya melindungi diri dari potensi kehancuran, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan berkelanjutan. Kita memberi diri kita izin untuk belajar, menyesuaikan, dan berinovasi tanpa tekanan untuk selalu benar di percobaan pertama. Room for error juga menciptakan iklim psikologis yang sehat. Dalam tim kerja, misalnya, memberi ruang untuk kegagalan menciptakan budaya yang lebih inklusif dan kreatif. Orang-orang merasa aman untuk mencoba ide baru karena tahu kesalahan bukan akhir dunia, melainkan bagian dari proses. Sebaliknya, hidup tanpa ruang untuk gagal menciptakan ketakutan yang melumpuhkan. Kita menjadi terlalu kaku, terlalu berhati-hati, dan terlalu cepat menyerah saat keadaan tak sesuai harapan. Dengan ruang untuk error, kita memberi ruang untuk harapan. Dalam keluarga, kita lebih memaklumi ketidaksempurnaan satu sama lain. Dalam pendidikan, kita memberi siswa waktu untuk memahami, bukan hanya menuntut nilai. Dalam keuangan pribadi, kita menyusun anggaran dengan asumsi bahwa akan ada bulan yang buruk, dan itu tidak apa-apa. Filosofi ini, sesederhana kedengarannya,
adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena hidup yang dijalani tanpa ruang untuk gagal, adalah hidup yang dijalani tanpa kasih. Akhirnya, filosofi Room for Error mengajarkan kita satu hal mendalam, bahwa menjadi manusia berarti tidak sempurna. Dan justru dalam ketidaksempurnaan itulah, kita menemukan kekuatan, kebijaksanaan, dan keindahan sejati dari hidup yang sesungguhnya. Dan inilah pelajaran paling penting, kesalahan bukanlah titik akhir, melainkan titik berangkat. Kesalahan adalah kompas yang menunjukkan arah baru, jalur yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Dalam konteks keuangan, ini berarti memperlakukan setiap kegagalan bukan sebagai kehancuran, tetapi sebagai data. Sebagai informasi yang memperkaya pengambilan keputusan kita selanjutnya. Begitu juga dalam kehidupan pribadi. Setiap hubungan yang gagal, setiap rencana yang tak berjalan mulus, adalah panggilan untuk refleksi dan penyesuaian. Saat kita membuka ruang untuk error, kita berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai dengan ekspektasi, dan mulai merangkul kenyataan dengan penuh rasa ingin tahu. Orang-orang yang paling resilient di dunia ini bukanlah mereka yang jarang salah, tetapi mereka yang memiliki sistem, sikap, dan filosofi yang memungkinkan mereka bangkit setelah salah. Room for Error bukanlah bentuk pesimisme, melainkan optimisme jangka panjang. Sebuah bentuk kebijaksanaan yang mengakui keterbatasan diri dan dunia, dan tetap memilih untuk terus maju. Karena sejatinya, dalam setiap langkah hidup kita yang tak sempurna, tersimpan potensi luar biasa untuk tumbuh menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih manusiawi. Kita terbiasa mendambakan kepastian. Kita ingin hidup yang berjalan sesuai rencana. Kita ingin investasi yang selalu naik, hubungan yang selalu harmonis, dan karir yang tanpa hambatan. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dunia lebih sering memberikan kejutan daripada konfirmasi. Dan di tengah realitas yang tak bisa dikendalikan itu, satu-satunya kekuatan sejati adalah adaptabilitas. Konsep Room for Error yang diangkat Morgan Housel bukanlah sekadar nasihat teknis bagi investor. Ia adalah bentuk dari filosofi keberanian yang baru, keberanian untuk hidup tanpa ilusi kesempurnaan. Sebuah keberanian untuk mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan bersiap. Bersiap, dalam konteks ini, bukan berarti mengurung diri dari risiko. Tapi menciptakan struktur yang tidak runtuh saat risiko datang. Seperti jembatan yang memiliki fleksibilitas saat gempa. Seperti kapal yang punya pelampung ketika badai datang. Seperti manusia yang punya hati luas ketika kecewa menerpa. Epilog ini adalah pengingat bahwa hidup bukanlah tentang menghindari kesalahan, tapi tentang mempersiapkan diri untuk tetap berdiri setelah kesalahan itu datang. 1. Ruang salah adalah ruang manusiawi. Kita bukan mesin. Kita tidak dibekali algoritma yang sempurna. Kita dibekali naluri, pengalaman, intuisi, dan kadang-kadang kebodohan yang sama berartinya dengan kepintaran. Dalam kehidupan manusia, kesalahan bukanlah cacat. Kesalahan adalah bukti bahwa kita hidup, mencoba, dan belajar. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh puluhan kali, tapi setiap jatuh bukanlah kegagalan, melainkan fondasi dari keseimbangan. Seperti itulah kita dalam hidup. Kita jatuh bukan karena lemah. Kita jatuh karena sedang mencari titik keseimbangan. 2. Ruang salah adalah investasi terpenting. Dalam keuangan, banyak orang terjebak pada pencarian return tertinggi. Mereka memburu saham yang naik cepat, proyek yang menghasilkan banyak. Tapi sesungguhnya, pertanyaan terpenting bukanlah, berapa banyak yang bisa saya hasilkan, melainkan, berapa banyak yang bisa saya pertahankan. Investor yang hebat bukan yang selalu benar, tapi yang tahu bagaimana bertahan ketika ia salah. Ia memiliki cadangan, diversifikasi, dan waktu. Ia sadar bahwa waktu adalah teman dari mereka yang sabar dan musuh bagi mereka yang serakah. 3. Ruang salah mengajarkan rendah hati. Saat kita sadar bahwa kita bisa salah, kita lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Kita tidak cepat menghakimi, karena kita sadar, mungkin suatu hari kita ada di posisi yang sama. Kita tidak sombong atas keberhasilan, karena kita tahu, ada bagian dari keberuntungan yang bermain. Kerendahan hati lahir dari kesadaran akan ketidaksempurnaan diri. Dan dari situlah muncul kebijaksanaan yang sesungguhnya. 4. Ruang salah membentuk ketahanan emosional. Ketika hidup mengecewakan, orang yang tidak memberi ruang untuk kesalahan akan hancur. Tapi orang yang memberi ruang itu,
akan melihat kecewa sebagai bagian dari cerita. Ia tidak menyangkal rasa sakit, tapi juga tidak dikalahkan oleh rasa sakit itu. Ia tahu, badai datang dan pergi. Dan selama ia tidak membangun rumahnya dari kaca, ia bisa bertahan. 5. Ruang salah adalah ruang untuk cinta. Dalam hubungan, terlalu banyak orang menuntut kesempurnaan. Mereka ingin pasangan yang tidak pernah salah, tidak pernah menyakiti, tidak pernah kecewa. Tapi cinta sejati tidak lahir dari kesempurnaan. Ia lahir dari penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Ketika kita mencintai seseorang, kita sebenarnya berkata, "Aku tahu kamu tidak sempurna. Tapi aku tetap memilihmu." Begitu pula terhadap diri kita sendiri. Mencintai diri berarti memaafkan kesalahan masa lalu, menerima kekurangan, dan tetap melangkah. 6. Ruang salah membuka peluang tak terduga. Beberapa penemuan besar dalam sejarah justru lahir dari kesalahan. Penisilin ditemukan karena kelalaian. Post-it notes lahir dari lem yang gagal. Microwave ditemukan karena alat radar yang melelehkan coklat di kantong peneliti. Kesalahan bisa jadi adalah pintu menuju penemuan yang belum pernah kita bayangkan. 7. Ruang salah mengubah cara kita merancang hidup. Bayangkan dua orang yang sama-sama membuat rencana 5 tahun. Yang satu membuat rencana sempurna, tanpa ruang toleransi. Yang lain menyusun dengan buffer, margin of safety, ruang cadangan. Ketika badai datang, dan pasti akan datang, siapa yang akan tetap berdiri? Yang memberi ruang, yang tidak keras kepala, yang bersahabat dengan kenyataan. 8. Menyusun hidup dengan arsitektur fleksibel. Kehidupan adalah proyek konstruksi yang tak pernah selesai. Tapi kita bisa menyusun fondasi yang fleksibel. Kita bisa menyiapkan keuangan dengan dana darurat. Kita bisa menjaga kesehatan mental dengan membatasi beban. Kita bisa merancang karir dengan opsi cadangan. Fleksibilitas bukan kelemahan. Ia adalah strategi tertinggi di dunia yang tidak bisa ditebak. 9. Ruang salah bukan untuk menyerah, tapi untuk menyusun ulang. Saat gagal, banyak orang mengira waktunya menyerah. Tapi orang bijak tahu, gagal bukan tanda untuk berhenti, tapi sinyal untuk menyusun ulang. Seperti GPS yang otomatis mengatur ulang rute saat kita salah belok, hidup juga memberi kesempatan baru, jika kita siap mengubah arah. 10. Mengizinkan diri untuk menjadi manusia. Akhir dari semua ini adalah menerima bahwa kita manusia. Kita tidak tahu segalanya. Kita akan membuat kesalahan. Dan itu tidak apa-apa, karena kekuatan sejati manusia bukan pada kesempurnaannya, tapi pada kemampuannya untuk terus mencoba, belajar, dan berkembang. Ketika kita membuka ruang untuk salah, kita menutup ruang untuk keputusasaan. Karena kita tahu, setiap salah adalah bagian dari proses panjang menjadi versi terbaik dari diri kita. Bab ini adalah undangan untuk hidup lebih lembut, lebih realistis, dan lebih bijaksana. Ini bukan ajakan untuk pesimis, tapi untuk menciptakan sistem dan sikap yang tangguh. Room for error bukan alasan untuk ceroboh. Ia adalah alasan untuk menjadi manusia seutuhnya. Untuk membangun bukan hanya berdasarkan mimpi, tapi juga berdasarkan kenyataan. Untuk tidak takut jatuh, karena kita tahu kita bisa bangkit. Dan mungkin, justru di ruang-ruang kesalahan itulah, kita paling dekat dengan makna kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang jujur, berani, dan penuh belas kasih. Jadi, setelah semua ini, mari kita tanyakan lagi pada diri sendiri. Apakah hidup benar-benar tentang selalu tepat sasaran? Ataukah tentang bagaimana kita tetap berdiri setelah meleset? Kita tidak akan pernah bisa memprediksi segalanya. Tidak semua keputusan akan benar. Tidak semua harapan akan terpenuhi. Tapi selama kita menyisakan room for error, ruang untuk gagal, ruang untuk belajar, dan ruang untuk bernapas, kita sedang memberi diri kita sendiri anugerah terbesar, kemungkinan untuk terus hidup dan tumbuh. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada manusia yang bersedia memperbaiki. Tidak ada keputusan yang selalu benar, tapi ada keputusan yang menyelamatkan kita dari kehancuran, karena dirancang dengan ruang napas. Di dunia yang serba cepat, penuh tekanan, dan kadang kejam, memilih untuk hidup dengan cadangan keberanian, dengan fleksibilitas hati, dan dengan kerendahan hati, adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Jangan pernah takut menyisakan ruang, karena kadang, justru di ruang kosong itulah, kita benar-benar menemukan diri kita. Jika kamu menyukai perjalanan reflektif di bab ini, pastikan untuk like video ini jika kamu merasa tercerahkan.
Subscribe untuk mengikuti kelanjutan seri The Psychology of Money dalam narasi panjang. Dan bagikan kepada seseorang yang mungkin butuh diingatkan bahwa tidak apa-apa untuk salah. Yang penting, kita siap untuk bangkit. Sampai jumpa di bab 14. Hidup terus berjalan, dan kita berjalan bersama, dengan ruang yang cukup untuk salah dan untuk menjadi lebih baik.